Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anda Suhanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Palasari 1, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Selamat SPDINF. Rekan-rekan yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga salawat salam senantiasa kita curahkan pada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih dan saya ucapkan ribuan terima kasih hari ini karena bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 kita dalam program guru penggerak, calon guru penggerak. Baik, sebelum kita mulai ke acara diseminasi budaya positif, kita dengarkan paparan dan juga atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Selamat SPDINF dipersilakan. Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Daswala selaku calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Anda Suhanda SPDI MPD selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Palasari 1, dan juga yang saya hormati Bapak guru dari SDN Negeri 2 yang hadir, yaitu Bapak Rizky Maulana dan Pak Asmuri. Dengan Pak ya, sudah lama disaring dulu Pak ya. Dari Cisoka Pak ya. Dari Cisoka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih dengan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir di SDN Palasari 1 ini dalam rangka tahapan-tahapan barangkali ya, untuk Pak Anda Suhanda sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk aksi nyata ini modul 1 bagian 4 ya, tentang diseminasi budaya positif. Mungkin ini sistemnya nanti seperti pertanyaan pada ya, diskusi ya, pertanyaan. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mungkin saya tidak banyak pada kesempatan ini. Yang pertama, banyak terima kasih kepada Bapak guru yang dari Academy 2, mungkin ini undangan dari Panda ya, untuk hadir untuk berpartisipasi ya, dalam rangka acara ini, aksi nyata ini ya. Terima kasih. Tentang budaya positif. Berarti hari ini kita kembali mencari lebih dalam, lebih jauh lagi tentang budaya positif. Dan sebelum dimulai, ini saja tampilan dari SDN Palasari 1. Selamat datang di SDN Palasari 1, Kecamatan Legok.
diseminasi budaya positif di SDN Palasari 1, Kecamatan Legok. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Agama People, fasilitator yaitu Bapak Rahman bin Alfan, kemudian Bapak Kepala Sekolah Bapak Selamat SPDI MN. Yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya tentang paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan hidup, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi budaya positif. Berarti hari ini kita banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang relateral, menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya, dari dalam dirinya. Kalau dari murid kita bawaannya udah disiplin, biasanya disiplin, ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Ini dari konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin positif, menurut Diana Johnson dalam bukunya menyatakan bahwa arti asli kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal atau motivasi yang dari dalam diri sendiri untuk menguasai diri dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya kita ketahui tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa atau pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Jadi sekali lagi, siswa kita itu, murid kita dalam satu kelas, kemampuannya nggak sama, minatnya nggak sama, kemudian kesiapan belajarnya nggak sama. Contoh kecil, murid kita dari rumah sudah mendapat cacian atau omelan dari orang tuanya, akhirnya ke sekolah datang terlambat, nakal, dan kita omelin juga. Udah mandi mah cara kanan, datang lagi cara kanan deh. Makin puyeng itu anak. Karena kita menilai hanya dari luar, ini anak terlambat, kita capnya, kita stempelnya berarti nakal atau tidak nurut ataupun selalu datang siang. Selalu datang siang, nakal. Kemudian belajarnya nggak benar, kadang nggak bawa buku dan lain-lain. Padahal ini perlu kita gali, kita cross check lebih jauh lagi, lebih dalam lagi perihal kesiapan murid-murid kita. Minat pun dalam satu kelas beda. Contoh kecil, siswa atau murid-murid dalam satu kelas itu minatnya beda-beda, cita-citanya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Kemudian kita kasih soal misalnya dalam jangka waktu 20 menit 10 soal. 1 sampai 5 anak pasti 5 menit selesai atau 3 menit selesai. Tapi ada juga udah di atas 20 menit 2-3 orang siswa belum kelar juga. Nah, itu menandakan
kemampuannya berbeda. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti kita membeda-bedakan, mengkotak-kotakan murid-murid kita, tapi kita lebih jelasnya kita lihat kemampuan anak kita, biar mereka itu ketika belajar nyaman bersama kita. Karena ketika si A diajari oleh guru ini nakal, kalau sama guru B belum tentu nakal, kalau sama guru C biasanya lebih nurut lagi. Ya, itu contoh kecil. Nah, mengenai profil pelajar Pancasila, ya kita lanjut. Kita ketahui beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, beraneka macam, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, kita lanjut ya. Lewat cara ya. Menyatakan. Nah, kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan memiliki alasan dan tujuan. Ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka siswa saat itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi sekali lagi tingkah laku yang dilakukan oleh murid-murid kita biasanya terdapat dalam 5 poin ini. Yang jahil, murid kita jahil, iseng biasanya butuh kasih sayang. Yang nakal pun sebenarnya sama, butuh kasih sayang. Biasanya anak berpikir, murid berpikir ketika iseng jahil pasti diomel atau ditanya sama gurunya. Berarti murid kita itu butuh kasih sayang ataupun butuh perhatian dari kita. Ya. Kemudian dilanjut ke berikutnya. Motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 alasan menurut Diane Nicholson. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini harus kita tanamkan dalam diri murid-murid kita, terutama motivasi di poin ketiga, karena mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Nah, nanti kita bahas nih perihal reward ataupun pemberian hadiah ketika anak-anak kita tampil. Ketika ada anak tampil, kita suka kasih hadiah beraneka macam. Ya, ada yang hadiah ini, hadiah itu. Apakah itu hadiah itu bagus atau tidak, nanti kita bahas. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat 5 posisi kontrol kita selaku seorang guru, ya. Yang pertama, kita sering menghukum. Kita selaku guru pendidik suka menghukum murid-murid kita. Yang pertama, menghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, cubit atau jewer. Kalau pukul jarang, ya. Atau verbal, ya, hukuman verbal. Hukuman verbal ini lebih menyakitkan daripada fisik. Kalau dipukul anak sakit seketika, setelah itu selesai. Cuma paling jengkel, gitu ya, ke gurunya. Misalnya dia lambat sama Pak Agus ditendang, ya. Atau di jewer lah. Kalau ditendang pasti rame, gitu ya. Karena zaman sekarang udah mulai
eh, guru banyak yang dilaporkan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini hukuman-hukuman fisik sudah tidak ada lagi. Nah, yang bahaya yang verbal. Ketika anak dicaci maki, diomelin oleh kita, itu biasanya membekasnya lama. Kalau kita bisa sebut misalnya contohnya, kamu bodoh, gitu kan ya, kamu nakal, itu anak membekas. Ya, padahal tujuan kita kan anak itu harus sesuai dengan profil belajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri, ya, dan kita ketahui anak juga berkebinekaan global. Nah, yang verbal ini sekali lagi kita hati-hati ketika menghukum anak dengan bahasa-bahasa yang kurang mengenakan. Misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, gitu kan? Menghardik, menunjuk-nunjuk itu sangat menyakitkan bagi murid-murid kita. Ataupun menyindir berlebihan. Kalau sekedar bercanda, kalau kata Pak siapa, nggak apa-apa katanya gitu kan ya. Kemudian dampak pada murid dari seorang hukum adalah perilaku faktor negatif seperti murid mengulangi kesalahan, diulang-ulang ya, yang tadinya suka iseng akhirnya iseng lagi. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah ya. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau kita sebagai penghukumnya biar anak merasa bersalah, biasanya kita dengan suara lembut, suara sedang, biasa-biasa saja ya, layaknya kita ceramah, ngomelin tapi seperti ceramah. Kemudian dampak pada murid dari seorang guru yang membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, kita lanjut berikutnya. Kita sebagai guru kita laksanakan teman guru ya. Pada posisi sebagai teman, tidak akan menyakiti teman atau tidak akan menyakiti murid. Namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid akan tergantung tidak mandiri dan tidak akan memutuskan keputusan sendiri. Kemudian yang keempat, pemantau. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya ya, dan berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Kemudian terakhir, posisi manajer. Nah, posisi ini biasanya sering atau yang sudah banyak kita lakukan sebagai manajer ya. Karena seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman, di posisi pemantau. Ini dari poin 1 sampai 4 ada semua di posisi manajer ya. Bisa dia terapkan ketika memakai posisi kontrolnya, posisi manajer ya. Guru pada posisi manajer biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid menemukan solusi. Kemudian biasanya pada posisi manajer ini guru mengajukan pertanyaan terkait kebajikan, terkait nilai-nilai positif yang diyakini oleh murid-murid kita, atau berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran peraturan ataupun tata tertib di sekolah. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas yang tadi kita sebutkan, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi ya. Karena dengan restitusi dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita
menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas, ya, atau setiap tindakan perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi sebelum ke keyakinan kelas, biasanya kita membuat peraturan kelas yang kita tempel atau tata tertib. Nah, dari peraturan tata tertib ini kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya, misalnya tidak mengganggu teman yang lain. Yang kedua, misalnya memakai seragam yang telah ditentukan. Ya, berikutnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang murid, ya, memotivasi secara intrinsik, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu dan membuat mereka tidak nyaman ataupun mereka merasa keterpaksaan. Perihal keyakinan kelas, berikut adalah cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, ya. Kemudian bentuknya bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi keadaan sekolah kita. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Dan restitusi ini membuat murid-murid kita berlaku jujur, kemudian sifatnya bukan paksaan. Ini murni dalam diri murid-murid kita. Kemudian guru juga biasanya menggunakan kalimat-kalimat, kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, semua orang pasti pernah berbuat salah, ya kan ya? Jadi kalau ada anak yang merasa bersalah, kita kasih penguatan, ya. Semua anak pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Misalnya kasusnya anak yang tidak mau upacara, akhirnya dihukum, akhirnya kita menyudutkan dengan permasalahannya. Misalnya dengan kata-kata, makanya kamu ikut upacara, itu kan berarti kita menyudutkan murid kita. Tapi kalau dengan bahasa, gak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, ini akan menguatkan murid-murid kita. Pada bagian ini, langkah-langkah pertama restitusi yaitu menstabilkan identitas, ya. Dan bertujuan merubah orang yang merasa gagal menjadi orang yang sukses, ya. Misalnya kita harus mampu meyakinkan mereka dengan berkata, saya pernah melakukan yang pernah kamu lakukan, atau melakukan hal yang sama denganmu, ya. Jadi dengan bahasa seperti ini akan menstabilkan identitas murid-murid kita. Atau kata lainnya itu selain menstabilkan adalah menenangkan mereka atau mencari solusi pada setiap permasalahan murid-murid kita.
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, pada langkah kedua ini kita memahami dasar tindakan murid kita. Ya, pasti mereka melakukan kesalahan, melakukan tindakan-tindakan hal yang negatif, memiliki tujuan. Ya, tujuannya entah baik ataupun buruk. Ya, sekali lagi, ketika kita menolong murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Ya. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa diperhatikan, merasa dipahami oleh kita selaku guru mereka. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, yang kedua, ya, yang sudah dilakukan, maka anak akan siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya, ya, dari orang tidak baik berpindah menjadi orang baik atau orang yang dia inginkan. Segitiga reserse ini menumbuhkan motivasi internal murid kita, ya, untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi permasalahan mereka. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan dari saya perihal disiplin positif, diseminasi disiplin positif. Nah, di sini saya kasih gambaran ada satu kasus. Ya. Kasus yang pertama, ya, ada guru matematika merangkap wali kelas 8 ataupun kelas 2 SMP, namanya Ibu Santi. Dia tidak masuk karena sakit, digantikan oleh Ibu Eni. Ibu Eni ini ngajarnya baru 2 tahun. Ya, kemudian Ibu Eni masuk ke kelas menggantikan Ibu Santi yang sakit, tapi di dalam kelas ada beberapa murid perempuan, si Pipi Natali yang suka bercanda. Dan pada hari itu Pipi Natali, murid yang suka berisik, mengetahui bahwa Ibu Santi sakit digantikan oleh Ibu Eni. Nah, ketika ditegur oleh Ibu Eni, mereka malah tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi, mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada tugas yang telah diberikan oleh Ibu Eni. Kata Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kata Ibu Eni, tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi Natali malah tertawa. Santai aja Bu, kata mereka, ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kemudian esoknya Ibu Santi udah sembuh, ya, sudah masuk lagi ke kelas. Kemudian Ibu Santi memanggil yang tadi berisik, bercanda dan tidak menghormati Ibu Eni. Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali, ya, bahwa kata Ibu Santi, Ibu Eni telah melaporkan mereka, ya, bahwa pada hari itu tidak mengerjakan tugas. Akhirnya Ibu Santi menanyakan kepada Pipi Natali, bersediakah melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, kata Ibu Santi, maukah Pipi Natali memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan? Pipi dan Natali sempat ragu-ragu, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Nah, Ibu Santi ini menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan mereka dengan sungguh-sungguh. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Santi.
baik Bibi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Ya. Akhirnya setelah berpikir sejenak, Natali mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Ya. Jadi mereka langsung mengadakan diskusi tentang penerapan keyakinan kelas yang diambil dari peraturan ataupun tata tertib yang ada di kelas. Ya. Terutama tentang sikap saling menghormati. Kemudian usulan itu diterima oleh Pak Hasan selaku kepala sekolah. Dan kemudian bila lain waktu ada ketiadaan guru atau guru yang tidak masuk ataupun sakit, mereka mengusulkan untuk Ibu Eni lagi sebagai penggantinya. Nah, kalau kita telaah lebih jauh, ya, mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada cara-cara kita menangani kasus pada murid-murid kita. Ya, baik, demikian ya aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di SDN Palasari 1. Ya, baik Bapak Ibu, merihal paparan budaya positif ini, takut ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh beberapa orang guru, ya, dipersilakan. Dari siapa dulu? Ya, oh ya, Pak Diki, cara-cara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Anda. Saya ingin menanyakan perihal tadi pembahasan reward ya untuk anak, apakah efektif dalam menerapkan sistem reward atau hadiah, tujuannya agar anak itu disiplin, kira-kira efektif atau tidak? Terima kasih Pak Anda. Ini atas pertanyaannya Pak Eki. Ini perihal reward ya, reward terhadap murid-murid kita atau hadiah. Contoh kecil, misalnya ada yang tampil, kita kasih hadiah. Ya. Itu kurang begitu efektif karena mereka akan merasa ketagihan ataupun tampil karena ingin mendapatkan hadiah, bukan murni tampil dalam diri mereka atau diri sendiri. Jadi sekali lagi, hadiah-hadiah seperti itu kurang bagus karena anak akan ketergantungan nantinya, kebiasaan. Jadi lebih bagus lagi kita kasih reward dengan spontan, ngasih ucapan, ngasih tepuk tangan, ngasih pujian kepada mereka, tapi dengan secara nilai tulus dari kita. Kalau kita sengaja ngasih reward secara langsung, kan, itu akan memberikan efek ketergantungan nantinya. Akan tampil lagi kalau niatan dalam dirinya bahwa dia akan mendapatkan hadiah lagi, reward lagi, atau upah lagi. Seperti itu ya Pak Eki. Terima kasih ya. Kedua, ada lagi? Ini atas pertanyaannya Pak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempertanyakan langkah-langkah yang harus saya lakukan. Itu langkah tidak ada diskusi di kelas saya. Kedua, ada kasus seperti ini Pak. Tadi pagi, contohlah, tadi pagi ini ada murid saya si Randy. Yang lainnya sudah berdatangan, tinggal beberapa menit, 2 menit mau masuk. Randy ini baru datang
dengan kondisi juga pakaiannya nggak rapi lah, berantakan. Nah temennya ini si Santi ya biasalah teman-teman ya, temen suka ngeledek gitu kan ya. Dia bertanya, kenapa sih kamu sering lambat, terus pakaian nggak pernah rapi gitu. Mungkin si Andi ini nggak terima nih, nggak terima, terjadilah adu mulut lah ya, berkelahi apa, bukan berkelahi pukul-pukulan pak ya. Nah ini ribut lah di kelas tuh. Nah kebetulan pas mau bel masuk, sebelum 1 menit bel masuk, teman-teman yang lain datang ke kantor memanggil saya, untuk ada pertengkaran lah antara si Randy sama si temennya gitu kan. Nah, kira-kira kalau ada kasus seperti ini apa nih yang tadi Bapak terangkan 1 sampai 5 tentang langkah-langkah segitiga apa tadi, restitusi. Nah langkah yang mana nih harus saya ambil? Apa diberi hukuman kah, atau bagaimana, dua-duanya kita kasih hukuman atau bagaimana? Nah ini mohon penjelasan paparan. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa pertanyaan, sekaligus nanti pertanyaannya bisa mewakili untuk rekan-rekan yang lain. Jadi ketika ada kasus untuk murid-murid kita langkahnya menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi dalam langkah segitiga restitusi ini, yang pertama kita menstabilkan apa tadi? Menstabilkan identitas ya. Identitas murid kita. Jadi tadi ada yang berantem ya, namanya si Andi ya. Jadi kita agak ngobrol ke si Andi kita atau murid kita yang tadinya membuat masalah ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menyentuh kepada murid-murid kita. Misalnya kita tanya kembali ke si Andi itu, ke anak yang tadi membuat masalah. Misalnya dengan bahasa Andi, menurut Andi perbuatan yang Andi lakukan ya itu benar atau salah? Setiap anak yang membuat masalah atau contohnya berantem, pasti jawabannya salah. Kemudian kita coba tanya lagi dengan bahasa yang tulus kita ajak ngobrol lagi sambil berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Tidak ada orang di dunia ini tidak ada orang di dunia ini orang yang sempurna atau selalu benar. Ya. Pasti pernah berbuat kesalahan. Itu yang pertama ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita coba lakukan validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya dengan menanyakan alasan mengapa melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian suruh cerita, ya, suruh cerita murid kita ke kita mengapa melakukan itu di tempat yang agak tenang, nyaman untuk ngobrol. Jangan di depan anak-anak atau tempat yang lain. Ya, harus ada ruangan yang nyaman. Ya, tidak harus terlalu pisah, tapi nyaman untuk ngobrol. Kita ajak ngobrol murid kita. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan yang sudah kita terapkan dalam kelas ataupun di sekolah kita, ya, yang sudah disepakati. Ya. Nanti kita tanya lagi tuh ke si anak kita, apakah perbuatan yang tadi benar atau salah, sudah benarkah dengan peraturan kita, sudah benarkah dengan tata tertib yang ada di kita.
sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita. Saya kira itu bagus ya, hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kasus murid-murid kita ya, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada dalam sekolah kita, baik di kelas maupun di sekolah ya. Itu ya. Dan satu lagi kali ya, satu lagi pertanyaan mungkin ya, karena agak sedikit ya, satu lagi ya, Pak ya. Ya, terima kasih kepada Pak Haji, para guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang dibahas oleh Bapak Anda Suharto sebagai calon guru penggerak, dan masih ada keterkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Agus Rahmat. Saya masih bingung ini Pak Anda dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba lebih diperjelas lagi dalam langkah menstabilkan identitas itu seperti apa dan bagaimana gitu Pak Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, luar biasa pertanyaan, dan juga bisa jadi masukan untuk kita semua. Perihal pertanyaannya luar biasa, pertanyaan, dan juga bisa jadi orang yang gagal, merasa gagal, menjadi anak yang lebih baik atau sukses ya. Jadi kita rangkul anak kita itu, dia merasa, setiap anak itu pasti kalau melakukan kesalahan dia merasa gagal ya. Padahal kita dekati, kita kasih masukan biar pemikiran dia itu sebagai orang gagal berubah jadi orang yang baik ataupun orang yang sukses ya. Jadi kita rubah identitas anaknya dari yang merasa gagal kemudian menjadi orang yang merasa sukses ya. Karena kita menginginkan murid yang reflektif ya. Kemudian kita juga harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti yang saya ucapkan tadi. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, yang penting kita tidak mengulanginya lagi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang selalu baik ya. Asalkan kita selalu niatan dalam memperbaiki diri ya. Kemudian kita juga bisa mengucapkan kalimat bahwa kita tidak mencari, bahwa kita selaku guru tidak mencari siapa yang salah, akan tetapi mencari solusi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita ya. Nah itu saya kira ya Pak Haji ya, menstabilkan identitas permasalahan. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, ia cenderung melawan ataupun membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar tergugah dan melakukan refleksi diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid kita ya. Baik, sebelum saya akhiri karena waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas bersedia berada di ruangan ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang ada di SDN Palasari 1 Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Dan saya mohon aplaus untuk kita semua ya. Terima kasih, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, demikianlah paparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.